Halo saudara-saudara, selamat berjumpa dengan Mbak Hardi. Saya mau men-sharingkan soal kesehatan. Ya, sudah puluhan tahun saya selalu mendengar orang-orang yang punya keluhan-keluhan. Penyakit ini itu berganti-ganti. Nah, suatu hari ada seorang ibu curhat ke rumah saya ini tentang penyakitnya. Berkali-kali sudah mendatangi dokter ahli spesialis, mengeluh sakit perut, kembung, ya, bengkak, sudah datangi internis, nasihatkan soal kesehatan. Mengeluh lagi ganti bulan, sakit sesak nafas, dokter paru, periksa semua lengkap. Mengeluh lagi, dokter bilang, ini jantung saya deg-degan, wah ke dokter jantung. Mengeluh lagi, wah ini kejang-kejang leher saya sering pusing sebelah, wah diperiksa ke dokter otak. Nah, masih ada keluhan lagi, ini pegal-pegal sering kram ini dada saya, wah lalu periksa lagi ke ahli saraf. Ya berganti-ganti terus menerus bertahun-tahun. Sudah sekitar 10 tahun begitu saja. Nggak percaya pada dokter di Indonesia, dia pergi ke Singapura, periksa di sana. Dia bilang sehat, di rumah juga sakit lagi. Nah, lama-lama imannya juga nggak tahu kayak apa, pokoknya dia wah sudah bermacam-macam paranormal, dukun juga didatangi, wah jangan disantet orang. Nah, karena orang itu memang terbilang kaya ya, suaminya usahanya banyak, karena anaknya diberi mobil satu-satu lah, soal harta sudah berlimpah menurut saya. Tapi selalu ada keluhan, mengeluh ini terus. Nah, saudara-saudara, yang mau saya katakan apa di sini, bukan siapa yang sakit itu. Yang sakit kayak begitu keluhan macam-macam itu bisa jadi kita, keluarga kita, saudara kita. Tapi mengapa keluhan sakit itu berganti-ganti? Dan ibu itu secara medis sudah diperiksa di laborat mana saja, dokter mana saja, baik-baik semua, nggak ada kelainan secara fisik. Nah, ternyata dari keluhan-keluhan yang pernah saya dengar, karena waktu itu almarhum nyonya sering didatangi orang-orang sakit minta berobat, jadi saya tahu mendengar apa keluhan apapun. Di kesempatan itu saya nimbrung, ibu, penyakit yang sudah lama dan berganti-ganti, ibu sudah pengalaman dinasihati dokter harus ini, nggak boleh makan ini dan sebagainya. Ibu akan sakit terus. Oh, jangan gitulah Pak. Iya, karena ada satu hal yang belum ibu datangi, yakni dokter jiwa. Hah? Memang saya gila Pak? Tidak gila, tapi ada ya penderitaan jiwa atau kelainan lah istilahnya. Bukan kelainan, tapi gangguan ya, gangguan jiwa lah. Enggak, ya ini saya terangkan begini Bu. Prinsip kesehatan itu adalah apa yang masuk dalam tubuh kita harus bisa keluar. Nah, apa yang masuk harus bisa keluar. Tiap hari kita masuk makanan, minuman lewat mulut. Beberapa jam lagi minuman keluar lewat salurannya, kencing. 24 jam lagi keluar ke WC. Nah, menurut kesehatan fisik, apa yang sudah makan 24 jam setidaknya harus bisa keluar. Kalau nggak keluar, keluarnya terhambat, namanya sembelit, bisa 2 hari sekali, bahkan 3 hari baru keluar, atau keluar terus menerus. Itu jelas tidak normal, tidak baik. Karena yang namanya sehat itu keluar masuknya teratur. Teratur masuk pagi, siang, sore, ya 3 hari. Nah, keluarnya cukup sekali.
entah di pagi hari, entah siang, entah sore, tapi teratur aja. Kalau tidak teratur sudah mulai ada gangguan, ada keluhan, entah itu sesek, entah itu mules dan sebagainya. Juga O2 harus cukup, tapi karena menimbun sampah jadi racun, CO2 beredar ke seluruh tubuh, jadi mengeluh pusing, mengeluh pegal, itu akibatnya. Tapi itu sudah dilakukan, sudah. Nah, satu hal lagi, sekarang yang masuk lewat kuping, nah, suara-suara dari saudara, dari teman, dari enak enggak? Ada yang mengenakkan, ada yang enggak. Nah tuh, kalau itu enggak bisa dikeluarkan, enggak bisa keluar, juga pusing. Nah, yang masuk lewat mata, apa yang kau lihat tiap hari, kau saksikan, ada yang menyenangkan, ada yang memuakkan, menjengkelkan. Nah, bahkan, yang masuk lewat apa saja, lewat hidung jelas, masuk udara harus segera keluar, kalau enggak sakit juga. Nah, saudara-saudara, begitu kesadaran kita harus kita jaga sekarang. Apa yang masuk lewat indera kita, kuping, mata, ya juga harus bisa dikeluarkan. Bagaimana itu dikeluarkan? Karena itu menyangkut masalah kejiwaan, menjadi perasaan senang, menjadi sakit, menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi malu, menjadi khawatir dan sebagainya. Itulah mengganggu jiwa. Itulah yang membuat keluhan-keluhan macam-macam itu timbul. Ya, maka saya bilang, walaupun kau berganti dokter 50 pun, keluhan akan selalu ada selama masalah psikis, kejiwaan belum disadari. Kalau sekarang sudah disadari bahwa ada masalah dalam kejiwaan kita, lambat laun pasti sehat. Contoh, ibu itu langsung saya tebak, saya tanya, ibu itu hebat loh, wah diberkati Tuhan, kekayaannya banyak, anaknya banyak, pintar-pintar pada kuliah. Nah, senang dia. Nah, tapi ada satu hal, Bu, ibu kiranya punya masalah yang ibu sembunyikan, membuat hati perasaan ibu tidak enak, malu atau khawatir atau sebagainya. Ada enggak? Ibu itu diam sejenak, lalu bilang, iya Pak, ada Pak. Apa itu? Malulah Pak. Nah, kalau selama ibu menjaga gengsi, rasa malu, rasa ini, yang dengar kan cuma saya. Nah, akhirnya mengaku, ya, suami saya nyeleweng. Enggak apa-apa lah. Loh, kok enggak apa-apa? Bukan hanya nyeleweng, sudah keluar anaknya. Loh, kok ibu tahu? Ya, ada yang datang beri laporan. Nah, ya, nah itulah sedikit kata, tapi sudah membuka perasaan hati. Sudah keluar sebentar, keluar sedikit. Ya, ibu sudah mulai sembuh. Ibu sudah sembuh. Karena sudah bisa mengeluarkan sedikit. Nah, apalagi itu sedikit-sedikit, akhirnya walaupun itu bilang memalukan, mengkhawatirkan, akhirnya itu membuat mulai beban jiwanya itu berkurang. Saya bilang ya nggak apa-apa, ibu kaya kok, hartanya harus dibagi-bagi. Loh, jangan gitulah Pak. Kok ngomong pada saya nggak malu? Ya ibu bapak kan tadi tanya soalnya. Ya baik. Nah, akhirnya ya saya beri nasihat saja. Itu akan menjadi sembuh ibu kalau ibu bisa menerima itu apa adanya. Anggaplah itu aib, itu salah. Kalau menyadari sampai Tuhan namanya dosa. Bahkan ibu, keluarga, suami harus bertanggung jawab, ngopeni, memberi harta kepada yang dilahirkan itu. Memang secara hukum barangkali salah harus. Tapi kalau kau teruskan, kau tuntut secara hukum,
keluargamu tidak akan damai tenang, justru malah tambah runyam. Segala masalah, saluran yang kedua, bukan hanya ngomong, bilanglah pada Tuhan, kau beriman gak? Percaya pada Tuhan gak? Iya Pak. Nah, wujudkan itu dalam doa-doamu, dalam ibadahmu. Syukur-syukur dibarengi dengan berderma, memberi zakat, beri sumbangan-sumbangan, di mana wujud atensimu, cintamu kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan sedikit saja, bahwa apa yang masuk dalam tubuh kita harus bisa dikeluarkan. Jangan sampai direndam beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya akan membuat keluhan-keluhan macam. Itulah sedikit pengalaman. Kalau itu bisa diteruskan, sharing beban hidup bukan soalannya ekonomi, ternyata kejiwaan juga justru yang membuat kesehatan tubuh prima itu kejiwaannya. Maka untuk Indonesia yang semakin raya, harus dalam lagunya disadarkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan harus dibangun jiwanya dulu. Bagi orang-orang yang beriman, beragama, lakukan itu, ajaran-ajaran agama itu. Lain dengan masalah kejiwaan, karena keagamaan masalah ketuhanan katanya, nggak ada dokternya. Tapi kalau kejiwaan masih ada dokternya. Kalau dengan ngomong-ngomong begini tadi sudah sembuh, syukurlah. Tapi kalau malah semakin nggak ngomong dan tahu-tahu sudah linglung, harus ke dokter jiwa. Terima kasih. Semoga saudara-saudara diberkati, sehat jiwa raga. Amin.